Mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang istimewa ini, Allah izinkan kita untuk bertemu kembali, bermajelis kembali di salah satu rumahnya, di Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi, yang diharapkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-khauf, rasa takut, serta macam-macamnya. Rasa takut serta macam-macamnya. Ada 3 macam rasa takut. Yang pertama adalah khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi, yaitu seseorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara tersembunyi. Dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu rasa takut yang bentuknya berupa meninggalkan sesuatu yang wajib karena seseorang atau karena takut kepada orang tertentu. Maka ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Sebabnya adalah karena manusia atau karena makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-khaufut tabi'i, rasa takut yang sifatnya adalah alamiah, yang memang manusia ditakdirkan untuk memiliki rasa takut ini. Seperti seseorang takut kepada api, seseorang takut kepada hewan buas, hewan yang berbisa, dan seterusnya. Maka ini hukumnya adalah tidak mengapa. Jadi yang pertama, al-khaufus sir, takut yang tersembunyi. Maknanya adalah seseorang menyembunyikan rasa takut kepada makhluk-makhluk tertentu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Dia menganggap bahwa makhluk-makhluk tersebut memiliki manfaat atau madarat, bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan, atau bahkan bisa mendatangkan keburukan. Ini rasa takut yang merupakan bentuk kesyirikan, terlarang. Dan yang kedua tadi, rasa takut disebabkan rasa takut sehingga menimbulkan seseorang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ini hukumnya haram. Dan yang ketiga, rasa takut yang sifatnya alami,
maka ini tidak mengapa. Lalu berikutnya, penulis mengatakan, dan ini merupakan nasihat yang saya kira cukup luar biasa. Wa man khafa rabbahu fid dunya amina yaumal faza'i fil akhirah. Wa man amina fid dunya fazi'a fil akhirah. Kata penulis, barang siapa yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia. Ketika hidup di dunia, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut tersebut mendorong dirinya untuk melakukan amal soleh. Rasa takutnya kepada Allah mendorong dirinya untuk meninggalkan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini amina yaumal faza'i fil akhirah. Dia akan mendapatkan keamanan. Dia akan mendapatkan keamanan di hari yang menakutkan, di hari kiamat kelak. Di dunia dia takut kepada Allah, di akhirat dia mendapatkan balasan berupa keamanan. Tidak ada lagi rasa takut. Kenapa? Karena Allah memberikan keamanan kepada dirinya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa takut ini mendorong dirinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang Allah ridhai, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Sebaliknya, waman amina fid dunya fazi'a fil akhirah. Barang siapa yang tatkala di dunia dia merasa aman. Dia merasa aman. Merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman tatkala dia melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, fazi'a fil akhirah, maka dia akan dirundung dengan kecemasan, ketakutan di akhirat kelak. Wallahu la yajma'u li'ibadihi baina khaufain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan bagi para hambanya antara dua rasa takut. Imma khaufun fid dunya minallah wa imma khaufun fil akhirah. Liman lam yakhaf minhu fid dunya. Keberadaan atau kondisi seorang hamba ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia takut tatkala di dunia, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau keadaan yang kedua, dia takutnya nanti di akhirat. Bagi siapa ini? Bagi mereka yang tatkala di dunia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat kita baca dengan jelas. Di dalam surat Ar-Rahman misalnya, waliman khafa maqama rabbih napa? Jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, jannatan. Mereka akan mendapatkan dua surga. Di dunia takut kepada Allah, maka Allah berikan balasan. Bentuknya apa? Keamanan di akhirat. Di antaranya pula bentuknya adalah dua surga. Dalam surat Ar-Rahman yang tadi kita baca. Wa man khafa rabbahu lam yafza'hu ahadun bal huwa mutmainnul qalbi. Barang siapa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan dirinya khawatir, bisa menjadikan dirinya takut. Bal huwa mutmainnul qalbi, bahkan dia akan senantiasa mutmain. Nah, Bapak, mutmain artinya tumakninah. Apa artinya tumakninah? Tenang.
hatinya akan senantiasa tenang. Dan sering kita sampaikan bahwa orang yang paling berani adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia takut kepada Allah, maka dia akan semakin berani kepada selain Allah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di medan perang beliau selalu di depan atau di belakang? Di depan. Padahal beliau adalah memimpinnya. Beliau adalah pemimpinnya. Tapi beliau justru di depan. Lain halnya, lain kondisinya dengan pemimpin perang zaman sekarang. Di depan atau di belakang kalau zaman sekarang? Di belakang. Dilindungi. Bahkan mungkin ditempatkan di tempat yang paling aman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak demikian, dan pernah kita kisahkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy dan rekan-rekannya di medan perang Uhud, di mana tatkala itu disebarkan bahwa Nabi telah meninggal, sehingga kaum muslimin pun akhirnya kena mentalnya. Sedikit demi sedikit mereka mundur. Tidak ada yang bersama Nabi kecuali hanya 13 orang saja. Nabi telah meninggal. Apa manfaatnya kita berperang? Pasti sudah kalah. Maka mereka mundur. Yang bertahan hanya 13 orang saja. Dan Nabi dari 13 orang ini Nabi yang terdepan yang melindungi mereka. Di medan perang Uhud. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Ya, kisah perang Uhud. Kalau di surat Al-Anfal itu kisah perang Badar. Nabi SAW adalah manusia yang paling tinggi, paling kuat rasa takutnya kepada Allah. Karena itu beliau paling tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada jin ganggu ketika sholat, sama Nabi diapakan? Dicekik. Kita ada jin ganggu ketika sholat malam, jerit napa bubar? Melayu. Bubar. Sholat malam lagi ingin khusyuk-khusyuknya ada suara klonteng. Padahal tidak ada indikasi orang punya kucing misalkan. Sudah langsung berubah pikirannya. Nabi SAW tidak demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rasa takut beliau sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mutmainnul qalbi. Hati beliau senantiasa tenang. Demikian pula para sahabat. Manusia yang paling pertama meneladani Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan rasul. Wa an'im binafsin la ta'nas illa ma'allah. Maaf ada yang terlewat. Sakinul jawarih, orang yang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka anggota tubuhnya, anggota badannya akan sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Ya tumaknina, sakinah. Kurang lebih maknanya dalam bahasa kita tenang. Wa man sahha khaufuhu minallahi haraba ilaih. Dan siapa saja orangnya yang rasa takutnya kepada Allah itu betul, jujur, benar, bukan bohong-bohongan, haraba ilaih, maka orang ini akan lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita sampaikan. Orang yang takut kepada Allah, dia justru akan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita akan lari meninggalkan makhluk tersebut. Ada singa lepas. Ada tetangga kita ngingu singa, ucul. Janganlah singa, pedet. Nanti nggak Pak? Saya kira kalau pedet mungkin masa kecil kita dulu pernah merasakan. Pedetnya ucul.
sudah langsung bingung, motor dimasukkan, pintu ditutup. Manusia kalau dia takut kepada makhluk, dia akan lari meninggalkan makhluk tersebut. Adapun orang yang takut kepada Allah, dia akan lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fafirru ilallah. Inni lakum nadhirun mubin. Berlarilah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang nyata akan datangnya hari kiamat yang mencekam, yang membuat hati manusia takut. Akan datang azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepadanya. Wa an'im bi nafsin la ta'nas illa ma'allah. Dan bernikmat-nikmatlah dengan jiwa yang tidak akan merasa nyaman kecuali hanya bersama Allah. Maknanya orang yang takut kepada Allah, dia akan semakin nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin nyaman dengan menjalankan syariat, nyaman menjalankan ibadah dan seterusnya. Beda dengan kita takut kepada atasan kita, takut kepada pengawas kita. Nyaman apa mboten? Ujian, pengawasnya keliling terus. Tidak nyaman. Kerja diawasi terus. Nggak cukup pasang CCTV, bahkan dikontrol terus. Nggak nyaman. Rasa takut kepada manusia nggak nyaman. Namun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kenyamanan. Wala yu'addu khaifan man lam yakun lidzunubi tarikan. Ini juga poin yang menurut saya cukup luar biasa. Tidak dianggap sebagai orang yang takut kepada Allah, tidak dianggap sebagai orang atau tidak termasuk orang yang takut kepada Allah jika dia tidak meninggalkan dosa-dosa. Selagi seseorang masih menikmati dosa-dosa, maksiat-maksiat, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sejatinya orang yang semacam ini tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia durhaka. Hakikat kedurhakaan adalah penentangan. Selagi dia masih menentang, menerjang, melanggar aturan Allah, perintah Allah dilanggar, larangan Allah dilanggar, maka orang yang semacam ini belum bisa dikatakan sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cek diri kita masing-masing. Kita cek diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang bisa mendapatkan ketenangan melalui wasilah takut kepada Allah atau belum? Caranya bagaimana? Apakah kita masih suka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih suka melanggar, yo meneng-meneng, yo umpet-umpetan, maka sejatinya kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sama teman-temannya, masya Allah menampakkan diri sebagai orang yang alim, orang yang baik, orang yang soleh. Tapi kalau lagi sendiri, ya nggak tahu. Padahal tatkala dia sendiri hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu asin lillahi fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, setiap orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, sejatinya dia adalah orang yang jahil. Jahil niku napa, Pak? Jahil niku napa? Bodoh. Kenapa? Karena dia lupa. Dia bodoh. Dia nggak tahu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dirinya. Setiap pelaku maksiat, dan ini Masya Allah, ini merupakan kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlussunnah itu tidak bermudah-mudahan menghukumi orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena setiap pelaku maksiat sejatinya dia orang yang bodoh. Boleh jadi dia belum tahu hukumnya kalau yang dia lakukan itu adalah dosa. Misalkan
Kita ngelihat mbak-mbak belum pakai jilbab. Muslimah sholat di masjid kita. Habis sholat mukenanya dilepas, dilipat, dibalikin lagi ke tempatnya. Terus dia keluar nggak pakai jilbab. Boleh jadi dia nggak tahu kalau jilbab itu hukumnya wajib. Bodoh. Dan dia melakukan maksiat tentunya dengan tidak menggunakan jilbab tersebut. Dia bodoh. Atau dia tahu, namun dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dia bodoh. Kenapa? Karena kalah sama hawa nafsunya. Maka setiap pelaku maksiat, orang yang bermaksiat kepada Allah, sejatinya dia orang yang jahil. Orang yang bodoh. Tugas kita sebagai orang yang tidak jahil, orang yang sadar adalah mengingatkan. Wa kullu khaifin minhu fahuwa alimun muti'un lillah. Adapun setiap orang yang takut kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia adalah orang yang alim. Alim artinya apa di sini? Orang yang punya ilmu. Kalau kita ditanya siapa yang orang alim yang sebenarnya? Siapakah orang alim yang sejati? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah akan mendorong dirinya untuk berbuat taat. Rasa takutnya kepada Allah akan mendorong dirinya untuk meninggalkan maksiat. Muti'un lillah. Dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraqib rabbaka fi ahwalika wa khaf min iqabihi. Terakhir, beliau menutup pembahasan tentang rasa takut kepada Allah ini dengan nasihat. Ya, semuanya nasihat tentunya. Namun beliau memberikan nasihat yang berupa perintah. Faraqib, maka raqib, senantiasalah merasa diawasi oleh Rabb kalian. Hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Fi ahwalika, di seluruh keadaan dan kondisi kalian. Wa khaf min iqabihi, dan takutlah terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faraqib rabbaka, senantiasalah kalian merasakan muraqabatullah. Napa niku Pak, muraqabatullah? Senantiasa diawasi oleh Allah. Allah itu senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Bahkan sekalipun kita masuk akramakumullah di dalam toilet, Allah mengawasi kita. Allah senantiasa melihat kita, mendengar kita, menyaksikan kita. Dan nanti kita akan ditunjukkan rekaman kehidupan kita di akhirat kelak. Maka hendaknya setiap insan merasakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh kondisi dan keadaannya. Tas'adu fid dunya au tas'ad fi dunyaka wa ukhraka. Dengan demikian engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dapat kita simpulkan bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Setiap kali kakinya mengajak untuk melangkah kepada kemaksiatan, dia ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Maka dia hentikan kakinya. Setiap kali tangannya mengajak untuk berbuat maksiat, dia ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi. Dia tahan tangannya. Lisannya pun juga demikian. Setiap kali lisannya berupaya untuk mengajak dirinya bermaksiat, maka dia tahan lisannya. Kenapa? Karena ingat, karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal makhluqu idza khiftahu istauhashta minhu wa harabta minhu. Dan makhluk, segala jenis, segala bentuk makhluk,
selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, apapun jenis dan bentuknya. Makhluk hidupkah itu ataupun makhluk mati. Semua makhluk, jika engkau takut kepadanya, maka engkau akan merasakan perasaan yang kosong dan engkau akan lari darinya. Artinya nggak ada manfaatnya takut kepada makhluk. Dan orang yang takut kepada makhluk, dia akan meninggalkan makhluk tersebut. Seperti yang kita singgung tadi. Warabbu ta'ala idza khiftahu anista bihi wa qarabta ilaih. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan justru merasakan kenyamanan dan kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah tentang ar-raja, rasa harap. Kita telah sampaikan bahwa rukun ibadah itu ada 3. Napa mawon? Khauf, roja, kemudian mahabbah. Khauf, rasa takut, kemudian ar-raja, rasa harap, dan yang ketiga mahabbah, kecintaan. 3 unsur ini harus ada pada setiap ibadah yang kita tunaikan. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut kepadanya. Kita beribadah kepada Allah dengan rasa harap. Dan kita beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan. Harus ada. Setiap ibadah yang kita tunaikan harus ada 3 hal ini. Warraja'u ibadatun qalbiyah. Rasa harap kepada Allah merupakan salah satu bentuk ibadah hati. Wa huwa ar-raghbatu wat-tama'u fil husuli ala syai'in marju. Dan definisinya, definisi rasa takut, definisi rasa harap yaitu adalah hasrat, raghbah, hasrat yang kuat. At-tam'u, tamak, rasa tamak untuk memperoleh perkara yang diinginkan. Ini hakikat dari pada ar-raja atau rasa harap. Kemarin kita bahas khauf, rasa takut. Orang yang beribadah dia harus punya rasa takut. Di sini ar-raja, rasa harap. Orang yang beribadah dia harus berharap. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadahnya. Berharap kepada Allah agar Allah memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan balasan dan seterusnya. Wa huwa yatadammanu atadzallula wal khudu'. Dan rasa harap yang merupakan ibadah ini terhimpun di dalamnya kerendahan hati dan bentuk rasa pasrah. Roja, di dalamnya ada kerendahan hati. Orang yang berharap, dia pasti akan merendahkan hatinya. Dan juga khudu, dia akan pasrah. Orang yang berharap pasti akan ada hal tersebut pada hatinya. Wal farqu bainar roja'i wat tamanni. Perbedaan antara rasa harap dan at-tamanni, angan-angan. Ar-raja, harapan, at-tamanni, angan-angan. Apa bedanya? Beda antara keduanya, annar raja yakunu ma'a badril juhdi wa husni tawakkul. Rasa harap itu bentuknya dibarengi dengan usaha yang dicurahkan dan tawakal yang baik. Ini rasa harap. Orang yang berharap ada usaha yang dilakukan. Orang yang berharap memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan pun kepada makhluk sekalipun pasti ada usaha yang dia lakukan. Badlul juhdi, dia mencurahkan usaha semampu yang dia miliki, semampu yang dia mungkin untuk melakukannya. Wa husni tawakkul. Kemudian setelah itu dia melakukan tawakal, menyerahkan hasilnya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah roja, harapan. Adapun tamanni, angan-angan, yakunu ma'al kasali. Hanya dibarengi dengan al-kasal. Napa al-kasal? Males, malesan. Pengen tapi ora tahu usaha. Pengen tapi nggak pernah dia wujudkan. Nggak pernah ada usaha yang dia lakukan. Maka ini hanya angan-angan semu. Ini hanya angan-angan semu. Hanya keinginan saja tanpa ada realisasinya. Adapun roja, maka itu direalisasikan dengan semaksimal mungkin. Setelah itu dia tawakal. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, warroja'u wal hadi lil a'mal. Rasa harap kepada Allah sejatinya dia merupakan motivator, pendorong bagi seseorang untuk melakukan amalan-amalan. Kita kalau ditanya, ngapain sih sholat? Apakah kita mengharapkan ganjaran dari sholat yang kita kerjakan? Jelas. Apakah kita mengharapkan sesuatu di balik setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan? Jelas. Kita sholat ngapain Mbak kira-kira? Supaya masuk surga. Supaya diampuni dosa-dosanya. Supaya kita tertahan dari keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita tertahan dari keburukan dan seterusnya. Jadi kita melakukan sholat, mendirikan sholat karena ada harapan. Faktor pendorongnya adalah karena adanya harapan tersebut. Harapan yang ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami sholat, kami berharap ini, kami berharap ini, kami berharap ini dan seterusnya. Padahal kalau kita hitung-hitung, apakah sholat yang kita kerjakan itu bisa untuk menebus surga? Sakit membuatan? Tidak bisa. Sholat kita masih banyak cacatnya. Sholat kita masih banyak kesalahannya. Bahkan mungkin sholat kita masih banyak bolongnya. Kemudian kita berharap masuk surga. Kalau kita hitung-hitungan tidak mungkin. Ya tidak sebanding. Tidak sebanding antara amalan yang kita kerjakan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan tersebut, rasa roja tersebut menjadi faktor pendorong, menjadi motivator kita supaya kita semangat untuk beramal. Imam Ibnul Qayyim mengatakan laula ruhur roja la'uttilat ubudiyatul qalbi wal jawarih wa huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Kiranya bukan disebabkan karena semangat harapan, ruhur roja, rohnya harapan, maka tentunya penghambaan diri, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau pengabdian hati dan juga anggota badan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terabaikan. Kalau manusia itu tidak punya rasa harap kepada Allah, pasti manusia tidak akan beramal. Kenapa kita beramal? Karena ada harapan yang muncul kuat dalam hati kita. Kenapa kita sholat? Kita ingin masuk surga. Kita ingin dijauhkan dari neraka. Kenapa kita berbuat ihsan, berbuat baik? Ada orang minta, misalkan kita kasih. Karena kita ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita puasa? Apakah alasannya karena kita ingin sehat? Apakah puasa bikin sehat, Pak? Katanya sih seperti itu. Yaitu bonus. Namun harapan kita yang pertama adalah karena kita ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya tidak ada harapan-harapan semacam ini, tentu manusia tidak akan melakukan ibadah. Ya, tidak akan melakukan ibadah. Ya kata beliau, wa huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun
wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Ini adalah penggalan dari ayat Al-Qur'an. Ya, tentu akan semuanya itu akan ditinggalkan, akan terabaikan. Wa haqiqatur raja al-khaufu war raja'u ma'an. Dan hakikat daripada rasa harap kepada Allah yaitu adalah rasa takut dan rasa harap itu sendiri yang menyatu. Hakikat rasa harap kepada Allah adalah rasa takut dan rasa harap itu sendiri. Keduanya menjadi satu. Kata Ibnul Qayyim, wa haqiqatur raja'i al-khaufu war raja'. Hakikat rasa harap adalah rasa takut dan rasa harap itu sendiri. Fa yaf'alu ma umira bihi ala nuril imani rajiyan bis-shawab. Maka seorang hamba dia akan mengerjakan perkara yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan cahaya keimanan rajiyan bis-shawab, dalam keadaan mengharapkan pahala. Hakikatnya seorang hamba mengerjakan perkara yang diperintahkan kepadanya. Ketika dia mengerjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntunan, ala nuril iman, sesuai dengan petunjuk keimanan atau cahaya keimanan. Kalau kita sakit di dunia saja Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, kemudian dikasih resep sama dokter. Kemudian kita wujudkan resep tersebut menjadi obat. Pasti kita akan minum obat tersebut sesuai dengan aturan yang telah diresepkan oleh dokter. Ini obat yang ini minumnya sehari 3 kali setelah makan. Dan setelah minum nggak boleh langsung tidur. Yang ini minumnya harus gini, dan seterusnya. Kita akan ikuti. Maka demikian pula tatkala kita menginginkan, kita mengharapkan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ala nuril iman, sesuai dengan petunjuk cahaya keimanan. Rajian bis-shawab, dibarengi dengan harapan yang kuat terhadap pahala. Wa yatruku ma nuhiya anhu ala nuril iman khaifan minal iqab. Dan juga hakikat dari roja, rasa harap adalah meninggalkan perkara yang dilarang. Dan tatkala meninggalkan perkara tersebut ala nuril iman, cara meninggalkannya adalah di atas cahaya keimanan. Khaifan minal iqab, karena takut iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan dosa, orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, orang yang tidak mau durhaka, maka dia harus meninggalkannya karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup seseorang meninggalkan maksiat disebabkan karena ketidakmampuan dirinya. Seseorang ingin maksiat. Na'udzubillah, orang ingin pergi ke tempat A. Dia sudah niat dari rumah, saya mau ke tempat A, mau maksiat. Ternyata di tengah jalan bannya bocor. Kemudian dia harus minggir, benerin motornya. Kemudian dia hitung-hitung waktunya, ini sudah tidak cukup. Janjian maksiat dengan orang yang ada di sana sudah pasti gagal. Akhirnya setelah motornya beres dia pulang. Orang yang semacam ini apakah dia meninggalkan maksiat? Jawabannya iya. Tapi dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan maksiat karena ketidakmampuannya untuk melakukan maksiat tersebut. Maka orang yang semacam ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan maksiat karena Allah. Dia meninggalkan maksiat karena tidak mampu. Sama dengan orang yang berangan-angan. Dia ingin, na'udzubillah, ingin berzina dengan
fulanah misalkan, cantik, tapi dia tidak mampu. Akhirnya tidak pernah sukses. Dia meninggalkan hal tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena ketidakmampuannya. Maka orang yang semacam ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita ingin meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa yang mungkin sudah bertahun-tahun kita melakukannya, maka pastikan kita meninggalkan dosa tersebut karena Allah, bukan karena tidak mampu. Wes aku tobat saiki. Lah ngopo? Ora kuat awak. Wes ora kuat. Terus tobat aku wis stop saiki. Ora-ora neh. Dia meninggalkan dosa karena ketidakmampuan dirinya, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Harus ala nuril iman. Harus sesuai dengan petunjuk cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat pun juga butuh ilmu. Jangan sampai kita meninggalkan maksiat namun tidak dapat pahala. Namun tidak dapat pahala. Ya mungkin kita masih, ya ada yang kerja di bank misalkan, riba atau bermuamal dengan cara riba, nggak perlu kerja di bank. Orang kita biasa saja kita bisa kerja riba, bermuamalah dengan riba. Kita ingin stop, ya bukan karena Allah tapi karena isin karo umur misalkan, mosok umurku wis 53 kok panggah nganake duit. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wallahu taala a'lam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini dulu, insyaallah pertemuan yang mendatang kita akan bahas tentang macam-macam rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.